pagi semua. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih ya Pak. Satu orang pimpin doa. Baik, silakan duduk. Hari ini ada yang tidak hadir? Semua. Hadir semua. Ya. Baik, juga biasa kelas 5 hadir semua ya. Ya. Jadi harapan Pak Guru supaya pertahankan kehadiran ini supaya setiap hari kita bisa mendapat pengetahuan ya. Sehingga ketika kalian tidak hadir berarti hari itu kalian tidak mendapat pengetahuan. Sehingga terima kasih atas kehadiran kalian. Jadi sebelum memulai pelajaran ini kita buat kesepakatan ya. Sebelum mulai pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama apa? Kesepakatan kelas, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, Saling mendengarkan. saling mendengarkan. Yang ketiga, Kerja tugas tepat waktu. kerja tugas tepat waktu. Yang keempat, ada masalah kesepakatan kita? Jangan buang sampah di dalam kelas. Ya, jangan buang sampah dalam kelas. Ada lagi? Jangan melawan bapak guru. Jangan melawan bapak guru. Jangan melawan bapak guru. Oke, ketika pembelajaran harus dengar Pak Guru. Ya, jadi itu kita punya kesepakatan sebelum pembelajaran. Oke? Sekarang kita lanjut dengan pembelajaran hari. Kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib Garuda Pancasila. Ada tahu? Ya. Hah? Tahu toh? Ya. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu Garuda Pancasila. Satu, tiga. Pancasila, aturan pendukung. Setiap proklamasi sedia berperan pendukung. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Oke, tepuk tangan dulu kita sini. Silakan duduk. Baik, sekarang Pak Guru meminta kalian ya, untuk membayangkan peristiwa sebelum kalian berangkat ke sekolah. Apa yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Mandi, Mandi, ganti pakaian, berpakaian, sepatu, makan, sarapan pagi. Bilang apa? sarapan pagi, Setelah itu berangkat sekolah, pamit, pamit dengan orang tua, pamit dengan orang tua, lalu berangkat sekolah. berangkat ke sekolah. Jadi ini langkah-langkah bagaimana kalian sebelum berangkat ke sekolah. Terus mandi, ya, berpakaian. Kalau sudah rapi, apa? Kita sarapan pagi. Jangan lupa salaman dengan orang tua dan kita berangkat ke sekolah. Oke, jadi ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari ini kalian lakukan, benar atau tidak? Benar atau tidak?
Benar. Ini kalian lakukan. Oke. Jadi itu kalian lakukan setelah bangun pagi ya. Setelah bangun pagi, jangan lupa tadi apa? Mandi, berpakaian. Kalau sudah rapi, sarapan pagi, beri salam orang tua dan kita berangkat ke sekolah. Ini langkah-langkah sebelum berangkat ke sekolah. Jadi kalau kalian berpikir bagaimana cara supaya kita menyelesaikan suatu masalah lebih mudah, itu ada yang namanya berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional. Masalah apapun akan lebih mudah dipecahkan ya. Kalau kita sudah mulai berpikir secara komputasional, masalah apapun itu akan lebih mudah dipecahkan. Dan ini merupakan dasar belajar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding ini bagaimana membuat bahasa pemrograman, perintah komputer untuk menghasilkan sesuatu yang runtun. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, ya. Jadi sekarang kita punya mata pelajaran baru, namanya apa? Coding dan kecerdasan artifisial, ya. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nanti hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, bagaimana menjelaskan pengertian berpikir komputasional, ya. Sebentar kalian akan menjelaskan pengertian berpikir komputasional, menjelaskan 4 komponen proses, ya, berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Ada 4 komponen proses berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang pertama apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan yang berikut tujuan pembelajaran kita juga hari ini, bagaimana kita menjelaskan contoh informasi penting dan juga informasi yang tidak penting dari suatu cerita. Menjelaskan contoh informasi yang penting dan juga yang tidak penting dari suatu cerita atau abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita juga menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah secara runtun dalam bentuk algoritma, dalam bentuk cerita. Yang berikut, nanti setelah itu kalian akan menyajikan hasil pemikiran kalian dalam bentuk presentasi. Sebentar kalian presentasi. Satu-satu orang, satu kelompok wajib maju untuk presentasikan hasil kerja kelompok. Sebelum ke sana, saya minta kita berdiri dulu, kita ice breaking.
ice breaking dulu, berdiri kita ice breaking. Ice breakingnya apa? Tepuk apa? Semangat saja ya? Ya. Oke, tepuk semangat. Cukup aktivitasnya seperti itu sudah. Kita duduk dan lanjut kembali dalam pembelajaran kita terkait dengan materi berpikir komputasional. Sekarang Pak Guru akan menayangkan suatu video, ya, tayang video, dan perhatikan baik-baik video ini. Tidak boleh ada yang tertawa ketika terjadi sesuatu dalam video sebentar. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Jadi itu cuplikan video terkait dengan langkah-langkah bagaimana kita menggunakan cara berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional, bagaimana abstraksi, pengenalan pola, dan juga algoritma. Ada 4 komponen yang sudah disampaikan dalam video tadi. Sebutkan 4 komponen itu. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua,
pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Baik, dari video yang sudah kalian amati, apa yang kalian dapat di sana? Apa yang sudah kalian dapat atau apa yang kalian simak dari video tadi? Apa yang kalian simak dari video tadi? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah diselesaikan. Itu terkait dengan pengertian apa? Pengertian dari dekomposisi. Nah, pengertian dari dekomposisi yaitu memecah apa tadi? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah diselesaikan. Ya. Itu pengertian dari dekomposisi sesuai dengan video animasi yang sudah kalian nonton tadi. Yang kedua apa lagi yang kalian dapat dari video animasi tadi? Apa lagi? Mengenal pola artinya? Mengenali kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Ulang? Mengenai kesamaan atau pola dari Satu-satu. Ya. mengenali kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Mengenali kesamaan pola ya? Atau mengenali kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Setelah itu apa lagi yang kalian dapat dari video tadi? Menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ya, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ini yang namanya abstraksi, ya. Itu yang namanya abstraksi. Kalian saring informasi yang penting dan abaikan yang tidak penting. Ya, kalau kita berpikir tentang abstraksi, informasi ini sangat penting untuk saya. Oh, ini tidak penting, tidak perlu saya pelajari. Ini tidak penting untuk saya. Demikian dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berpikir dengan abstraksi, ya. Sesuai dengan abstraksi. Kita saring informasi-informasi penting. Kita lihat mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi menyaring informasi penting, ya. Dan mengabaikan yang tidak penting. Setelah itu apa lagi? Menyusun langkah atau urutan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Menyusun apa? Menyusun langkah-langkah atau urutan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Coba yang lebih jelas lagi, menyusun apa? Menyusun langkah-langkah atau urutan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Menyusun langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Ini yang namanya algoritma. Menyusun langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Itu yang namanya algoritma. Ya, jadi itu ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Jadi sekarang kita lihat, berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah
cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. Jadi itu yang dinamakan dengan berpikir komputasional adalah sama-sama cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir komputasional adalah sama-sama berpikir komputasional adalah terstruktur. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. Seperti cara komputer bekerja. Coba ulang, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. ya, coba dari sini. Berpikir komputasional adalah Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. bekerja. Coba kelompok ini. Berpikir komputasional adalah Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. itu berpikir komputasional, cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. Lalu ada 4 komponen proses berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Ada 4 komponen berpikir komputasional. Ada 4 komponen proses berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Dekomposisi yang itu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kita pecahkan masalah bagaimana membersihkan rumah. Masalah bagaimana membersihkan rumah. Lalu bagaimana dengan pengenalan pola? Mengenali kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Mengenali kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Kita mengenalkan pola. Misalnya kita tanam satu tanaman, ya. Tanam satu tanaman. Kita harus menyadari bahwa tanaman itu tumbuh subur jika disiram setiap hari. Makanya tugas kita menyiram tanaman. Kita lihat tanaman itu
tumbuh subur jika disiram rutin setiap hari. Di sini kita mengatakan, bisa dinamakan dengan mengenal pola, mengenali kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Seperti dalam video tadi, bagaimana mengenal pola dalam video tadi? Mereka sedang memancing ikan dan mereka mengatakan bahwa ikan itu akan berkumpul di bawah Air. Hah? Air. Di bawah pohon. di bawah pohon, di bawah ada bayangan pohon, toh? Nah, ikan itu berkumpul di bawah bayangan pohon. Maka mereka di sini mereka mengenali pola. Nah, itu namanya mengenali pola. Lalu abstraksi menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ada informasi-informasi penting itu disaring, lalu mereka abaikan yang tidak penting. Lalu bagaimana algoritma? Sekarang menyusun langkah-langkah, menyusun langkah-langkah atau urutan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya bagaimana susun langkah-langkah menyikat gigi yang runtut, cara menyikat gigi yang runtut, yang baik benar. Langkah-langkah menyikat gigi. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional dan 4 komponen. Sudah paham sampai sini? Sudah paham? Sudah. Berpikir komputasional dan 4 komponen proses berpikir komputasional. Sudah paham? Sudah. Saya ulang lagi. Apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah, tadi ditanya sudah paham? Sudah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. Yang berikut kita akan bagi dalam kelompok ya. Pak Guru akan bagi dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang Pak Guru sudah siapkan. Jadi ini kelompok 1, oke? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2. Oke? Silakan diskusi dalam kelompok dan kerjakan. Baca baik-baik. Tulis nama anggota kelompoknya, ya. Tulis nama anggota kelompok dan kerjakan dia punya sesuai dengan suruhannya. Sudah, nama kalau tulis ini itu 1, 2, 3, 4. Masa memberi aku apa? Dia pergi ke pasar. Dia pergi membeli. Lalu koma ke dapur menyiapkan bahan membeli bumbu.
Kita jangan lupa setelah kerja itu presentasi dan baca ke depan. Sebenarnya Reli membuat kue, dia pergi ke dapur, menyiapkan bahan seperti tepung terigu, gula, telur, mentega, susu, meses, topping, dan asam. Termasuk pentingnya apa-apa saja. Lalu yang tidak pentingnya juga apa? Kalau di sini dapurnya juga, mana? Sebelum masalahnya apa? Mencarikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan. Masalahnya membersihkan rumah ya. Untuk masuk penting membersihkan rumah itu apa? Lalu tidak pentingnya apa? Silakan. Cepat. Nanti satu orang baca di depan, presentasikan hasil kerja kalian. Sudah?
Lebih cepat lagi. Sudah? Bagaimana sudah? 5 menit lagi. 5 menit lagi.
Sudah? Kelompok 1 bagaimana sudah? Belum? 3 menit lagi. Sekarang setiap kelompok presentasi di depan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Berapa orang yang presentasi setoran? Ya? 2 orang. Oke, baju. Silakan. Teman-teman, saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Masalah tulis informasi yang penting dari masalah membersihkan rumah, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, abstraksi, mencari informasi yang tidak penting dan fokus pada detail yang penting. Masalah membersihkan rumah, informasi penting. Rumah harus dibersihkan agar nyaman dan sehat. Kegiatan yang dilakukan: menyapu, mengepel, membersihkan debu, mencuci piring, dan merapikan barang. Alat yang digunakan: sapu, kain, pel, ember, air, dan sabun pembersihan. Informasi tidak penting: pertama, warna kain pel. Kedua, jenis pakaian yang digunakan saat membersihkan. 3, lagu yang diputar saat membersihkan rumah. Nomor 2. Siapkan bahan jeruk, air, gula, dan blender. Kupas kulit jeruk. Masukkan jeruk ke dalam blender. Tambahkan air dan gula secukupnya. Tutupkan blender dengan rapat. Nyalakan blender hingga jeruk halus. Matikan blender. Tuangkan jus ke gelas. Sajikan dan menikmat. Itu tadi langkah-langkah untuk apa? Langkah-langkah? Siapkan Atau algoritma tentang apa? Membuat apa tadi? jeruk. Membuat Jus jeruk. membuat Jus jeruk. algoritma berkaitan dengan membuat jus jeruk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan atau tidak ada? Ada yang mau disampaikan kepada kelompok 1? Terima kasih penjelasannya yang luar biasa. Sudah? Masih ada tambah lagi? Tidak ada? Terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya kita ke kelompok kedua. Tiga. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Langkah-langkah menyikat gigi dengan tutun. Nomor berapa dulu? Nomor 3 duluan. Nomor 3, masalah membuat kue.
informasi tidak penting, berwarna, topping, dan meses hiasan tambahan. Siapa yang membantu Realin? Lagu atau suasana di dapur saat membuat kue. Nomor 4. Langkah-langkah menyikat gigi dengan rutun. 1. Siapkan sikat gigi dan pasta gigi. Oleskan pasta gigi di atas sikat. Basahi sikat gigi dengan sedikit air. Masukkan sikat ke dalam mulut. Sikat bagian depan, belakang, dan atas gigi secara perlahan. Sikat lidah agar mulut lebih bersih. Kumur-kumur dengan air bersih. Bersihkan sikat dan simpan di tempat kering. Sudah? Sudah. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan bertanya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelas cara menyikat gigi yang lutut. Baik, terima kasih. Ternyata Putra dia mau memberikan apresiasi untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan cara menyikat gigi yang runtut. Tepuk tangan juga untuk Putra. Oke, ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali. Baik, jadi terima kasih untuk 2 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kalian sudah bisa memahami terkait dengan abstraksi dan algoritma. Ya. Abstraksi tadi menyaring informasi penting dan tidak penting. Algoritmanya apa? Menyusun langkah-langkah tadi di situ di kelompok sana bagaimana membuat jus jeruk, dan di sini bagaimana menyikat gigi yang runtut. Ya, jadi kalian sudah memahami terkait dengan berpikir komputasional. Jadi tadi dalam tugas kalian, Realin, dan di situ Realin membuat kue. Dia pergi ke dapur, lalu menyiapkan bahan seperti tepung terigu, gula, telur, mentega, susu, meses, topping, dan juga pewarna. Kita lihat informasi yang pentingnya. Informasi penting, Realin dia membuat kue. Bahan utamanya ada tepung terigu, ada gula, ada telur, ada mentega, ada juga susu. Lalu ada kegiatan yang dilakukan di dapur. Lalu ada informasi yang tidak penting itu mungkin baju apa yang dipakai Realin. Itu kan tidak penting, ya. Waktu dia membuat kue itu dia tidak penting. Kita cari tahu warna bajunya, ya. Lalu mungkin saat di dapur tidak penting juga siapa yang bantu Realin. Itu juga tidak penting. Siapa yang bantu Realin untuk membuat kue di dapur. Itu juga tidak penting, ya. Kalau mungkin ketika membuat kue ada putar musik supaya lebih semangat, ya, biar semangat buat kuenya, bukan musik-musik yang semangat itu juga tidak penting, ya. Lalu di sana ada informasi yang tidak penting di sana. Informasi apa yang tidak penting di sini tadi? Nah, di sini kan berkaitan dengan bagaimana membersih rumah, ya. Bagaimana membersih rumah? Nah, rumah harus dibersihkan agar nyaman dan sehat. Ini merupakan informasi yang penting. Ini informasi yang penting. Rumah itu harus dibersihkan agar nyaman dan sehat. Lalu kegiatan di
dilakukan, misalnya menyapu, mengepel, membersihkan debu, merapikan barang-barang, mencuci piring-piring yang ada di rumah, itu merupakan informasi yang penting. Lalu alat yang digunakan seperti sapu, empel, ember, air, dan juga sabun pembersih. Yang tidak penting itu, ya, warna empelnya warna apa? Itu juga tidak penting, karena itu informasi yang tidak penting, ya. Intinya ada kain pel, ya, ada kain pel untuk mengepel lantai. Tidak penting dia punya warna kain pel. Terus tidak penting juga warna baju yang dipakai saat membersihkan rumah ini. Misalnya, kalau dia pakai warna baju apa ya waktu membersihkan rumah, itu tidak penting, ya. Yang penting kapan dia membersihkan lantai, membersihkan rumah. Lalu juga ada musik yang diputar saat membersihkan rumah, itu juga tidak penting. Sambil bersih rumah, mendingan saat putar musik, putar lagu, supaya kerjanya semangat. Itu juga tidak penting, ya. Itu merupakan informasi yang tidak penting. Ini berkaitan dengan abstraksi, ya. Apa tadi? Abstraksi, mencari informasi penting dan yang tidak penting. Oke. Sekarang kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Sekarang Pak Guru mau kembali. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah Cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematik untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti cara komputer bekerja. Sekarang ada 4 komponen proses berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi adalah, kita mau ngecek lagi. Dekomposisi adalah Memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah diselesaikan. ya, dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Sekarang pengenalan pola adalah Mengenai kesamaan atau pola dari beberapa masalah. mengenal kesamaan atau Beberapa masalah. mengenal kesamaan atau Pola dari beberapa masalah. pola dari beberapa masalah. Mengenal kesamaan atau pola dari beberapa masalah. Abstraksi adalah Mencari informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. mencari informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Algoritma adalah Menyusun langkah-langkah atau urutan instruksi untuk menyelesaikan masalah. menyusun langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk kelas 5. Jadi kalian sudah luar biasa, kalian sudah memahami bagaimana berpikir komputasional dan mengenal 4 komponen dalam proses berpikir komputasional itu sendiri. Jadi ketika kalian sudah memahami cara-cara berpikir komputasional, itu kalian akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan kalian setiap hari. Ya. Nanti lalu yang berikut tugas kalian, ya, tugas ya. Kau kasih tugas. Buatlah algoritma dari memasak nasi. Ya, algoritma dari memasak nasi. Tahu algoritma toh? Langkah-langkah ya toh? Langkah-langkah memasak nasi. Dan yang kedua, algoritma dari menghidangkan
kopi untuk tamu. Ya, algoritma memasak nasi dan menghidangkan kopi untuk tamu. Harus dua tugas. Ya, sekarang posisi mula. Jadi terima kasih banyak. Belajar kita sampai sini. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang cara-cara berpikir yang lain yang berkaitan dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Ya. Pembelajaran kita tentang berpikir komputasional sampai sini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan setiap hari, dan semoga kalian tetap semangat belajar, jangan malas, ya, jangan malas untuk belajar. Oh ternyata belajar coding kita berpikir seperti ini, gimana langkah-langkahnya tadi itu ya. Kalau nanti kalian sudah paham, kalau kita sudah main pakai komputer, jaringan bagus, kita perintah saja ini komputer, ya, kita perintahkan dia untuk membuat langkah-langkah, membuat kue misalnya, buatkan saya cara